Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah, Kisah Rasulullah bagian yang ke-47. Jangan lupa apabila melihat Sirah Nabawiyah ini, subscribe, like, komen, dan bagikan. Yang kami cintai, kami sayangi seluruh saudara-saudaraku semuslim dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku, anak-anakku, cucu-cucuku semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kasih sayangnya, sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Namun dalam pandemi COVID-19 ini jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita mulai ya. Sirah Nabawiyah bagian yang ke-47 adalah mengenai Iliyin dan Sijin. Apakah Iliyin itu? Iliyin adalah tempat tertinggi, suatu tempat tertinggi, yaitu surga yang paling tinggi. Sementara Sijin adalah tempat yang terletak di bawah neraka jahanam. Rasulullah meminta agar Jibril memerintahkan malaikat Malik untuk menutup pintu neraka tadi agar api yang berkobar tadi bisa segera kembali terkendali. Setelah itu Rasulullah melihat seorang laki-laki sedang duduk melihat roh-roh manusia yang lewat di hadapannya. Jika roh itu baik, ia akan mengucapkan selamat seraya berkata, roh yang baik berasal dari tubuh yang baik. Namun jika yang lewat itu roh yang buruk, wajah laki-laki itu jadi keruh sambil berkata, roh yang jahat berasal dari tubuh yang jelek. Siapa laki-laki itu, wahai Jibril? Tanya Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab bahwa laki-laki itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang sedang menilai ruh-ruh keturunannya. Ruh orang yang beriman membuat Nabi Adam gembira. Namun apabila ruh yang orang kafir atau murtad membuat beliau kesal dan murung. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya lagi bersama Jibril. Beliau melihat orang-orang yang berbibir seperti unta. Di mulutnya mereka ada potongan api berbentuk batu yang mereka telan, lalu keluar dari duburnya, telan lagi terus seperti itu. Keluar lewat duburnya lagi, kemudian ditelan lagi, begitu seterusnya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah itu Jibril? Mereka adalah para pendosa yang memakan harta anak yatim. Na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Setelah itu beliau melihat lagi orang seperti keluarga Fir'aun yang perutnya mereka membesar, sedang serombongan unta-unta itu menginjak-injak perut tadi tanpa bisa mengelak lagi. Dan sedangkan perut yang diinjak-injak tadi itu seperti di neraka lah, di neraka itu tadi. Orang-orang itu tidak mampu untuk menghindar. Siapakah orang-orang itu? Tanya Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril lagi. Dia adalah pemakan riba. Jadi para pemakan harta riba. Na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Mereka biasa meminjamkan uang kepada orang dengan kembalinya lebih besar daripada uang yang dipinjamkan. Itulah disebut riba. Jadi besar yang dipinjamkan itu kembalinya dibandingkannya itu lebih besar. Jadi ada kelebihan gitu, maksudnya seperti itu.
tapi tidak sedikit, jadi kembalinya itu lebih besar, jadi seperti rentenir gitulah. Jadi membuat orang tadi seperti keluarga Firaun yang perutnya besar, diinjak-injak unta, dimakan tanpa bisa menghindar lagi. Nah, udzubillah mindzalik, ini pembelajaran buat kita yang sudah mendengar kisah Rasulullah Sirah Nabawiyah ini. Janganlah meminjamkan uang dengan dikembalikan bunga, pakai bunga. Syukur-syukur apabila meminjamkan orang yang membutuhkan, silahkan dipinjami, namun kembalinya tetap sesuai dengan uang yang dipinjamkan. Ini adalah pembelajaran untuk kita, ibrah untuk kita. Setelah itu Rasulullah melihat orang-orang yang di hadapan mereka itu ada dua jenis daging, yang satu empuk dan lezat, yang satu keset dan bau busuk. Nah, dia memakannya daging itu. Siapakah mereka itu ya Jibril? Kembali Rasulullah bertanya. Dijelaskan kepada beliau bahwa orang-orang itu menelantarkan istrinya, namun dia mendekati perempuan yang tidak halal. Jadi istrinya ditelantarkan, dia dengan perempuan lain yang tidak halal. Makanya jangan sampai, pesan Umi Nini Gawat kepada para suami, jangan sampai menelantarkan istri. Ini pembelajaran untuk ingat selalu kelak di akhirat ya. Terus dalam perjalanan lagi berikutnya Rasulullah dibawa ke langit kedua. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Keduanya adalah saudara sepupu dari garis keturunan ibu. Di langit ketiga, naik lagi Rasulullah ke langit ketiga, beliau berjumpa dengan seorang nabi yang wajahnya begitu tampan seperti bulan purnama. Itu adalah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang telah dimuliakan oleh Allah dengan diangkat dari dunia ke tempat yang tertinggi. Itulah Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun, putra dari Imron. Nabi Harun adalah nabi yang sangat dikasihi oleh kaumnya. Belum pernah saya bertemu dengan, Rasulullah bersabda, belum pernah saya bertemu dengan orang yang segagah dia. Demikianlah sabda Rasulullah tentang Nabi Harun. Kemudian di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu di langit ketujuh, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di atas singgasana gerbang surga, yaitu Baitul Makmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk lewat gerbang Baitul Makmur itu dan tidak keluar lagi sampai hari kebangkitan Nabi. Belum pernah saya melihat seorang yang lebih menyerupai saya. Rasulullah bersabda seperti itu. Laki-laki itu ayah saya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ia membawa saya ke surga dan di situ saya melihat seorang gadis berbibir merah gelap dan saya tanyakan dia milik siapa. Ia begitu gembira ketika berjumpa dengan saya dan jawabnya, saya milik Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah dibawa ke hadapan Ars sehingga bertemu Allah, segalanya dengan lidah, bertemu dengan Allah itu segalanya tidak dapat dilukiskan dengan lidah, dengan pikiran, semua di luar jangkauan otak pikiran manusia.
Bertemu dengan Allah yang Maha Agung membuat Rasulullah merasakan kesejukan sampai ke tulang punggungnya. Kemudian rasa tenang dan damai membanjiri perasaan beliau. Begitu terasa nikmat, pada saat itulah Rasulullah SAW Allah memerintahkan agar setiap muslim melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Muslim begitu Rasulullah turun dari Ars, beliau bertemu dengan Nabi Musa yang berkata, bagaimana engkau bisa mengharap pengikut-pengikutmu itu mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam? Mintalah lagi kamu keringanan kepada Allah. Akhirnya Rasul kembali kepada Allah, diberi keringanan menjadi 40 kali, turun lagi bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga berkata, bagaimana pengikut-pengikutmu mampu menjalankan ibadah sholat 40 kali sehari semalam, karena saya sendiri pada waktu itu sudah pernah pengikut-pengikutku tidak mampu. Kembalilah lagi minta keringanan kepada Allah. Pinta Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kembali lagi kepada Allah sampai berkali-kali. Akhirnya sholatnya menjadi 5 kali sehari semalam. Jadi Nabi Musa itu tadi setelah Rasul turun membawa 50-40 tadi, Nabi Musa itu memperingatkan kepada Rasulullah bahwa kaumnya dulu Bani Israel itu tidak mampu untuk menjalankan ibadah sholat sebanyak itu. Maka dari itu, setelah Nabi Musa menganggap masih di luar kemampuan orang, Rasulullah bolak-balik menghadap Allah sampai akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Akhirnya Rasulullah kembali ke bumi dengan menuruni tangga Mi'raj tadi. Bulog pun sudah menunggu Rasulullah, membawalah Rasulullah kembali ke Mekah. Begitulah untuk bab yang ke-47 hari ini, pengalaman pembelajaran ilmu yang kita dapat hari ini, ibrah untuk kita ikuti bahwa semua yang Rasulullah Isra Mi'rajkan tadi adalah peringatan bagi kita sebagai manusia akhir zaman untuk bisa melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya, karena sedikit kekeliruan, kesalahan Anda kerjakan sudah ditunjukkan di akhirat akan sangat berat. Begitulah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi esok dengan Sirah Nabawiyah bagian yang berikutnya. Apabila ada tutur kata dan salah kata, mohon bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.